Saya kasih contoh cerita di Alkitab tentang seorang yang memberi, tapi tidak kurang-kurang, kata Alkitab. Semakin dia beri, semakin dia ada. Padahal sebelumnya dia pun konsep sama tadi, hemat mangkal kaya mungkin. Dalam cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, saudara-saudara, akan mendapati ada janda di Sarfat yang disuruh Tuhan oleh Tuhan kepada Elia pergi ke Sarfat. Kita sudah tahu itu cerita. Di sana ada nabi yang namanya Nabi siapa? Elia. Pergi ke sana, waktu itu ada masa kelaparan yang hebat dan Tuhan suruh dia ke janda di Sarfat. Sampai di sana ada janda di Sarfat itu, saya kasih tahu supaya kita tidak baca ayat terlalu panjang. Dalam 1 Raja-Raja 17 itu saudara akan dapati bahwa waktu Elia sampai, ada seorang janda yang sedang pilih kayu api dengan seorang anaknya. Dia cari kayu api ini karena dia punya gandum yang tinggal sedikit, saudara-saudara. Dan pada waktu itu Tuhan suruh dia pergi ke situ. Orang itu kekurangan sebenarnya. Waktu sampai di sana, Tuhan suruh Elia minta sama dia, bikin kasih beta kue, bikin kasih beta makanan. Saudara tahu Elia waktu sampai bilang, bikin kasih saya makanan. Lalu perempuan ini bilang begini, Tuhan, hamba Allah, dengar ya, beta ini, saya ini aja punya tepung segenggam. Dan kalau hamba Allah tahu, habis kalau beta bikin kasih Tuhan, beta habis bikin kasih makan, habis Tuhan beta dan beta pu anak mati. Artinya kurang, kami mati, kami tidak bisa bikin apa-apa. Tapi nanti kita baca bahwa pesan Elia jelas, memberi saja, kamu tidak kurang, kamu tidak mati. Jadi kalau saudara baca, akhirnya janda itu tidak mati, janda itu tidak berkekurangan, janda itu terpelihara hidupnya karena dia belajar memberi, bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan. Kadang-kadang kita ini suka hitung-hitung dengan Tuhan, beta saja perlu mau beri apa. Saya kasih tahu saudara, semakin saudara hitung dengan Tuhan, maka Tuhan akan hitung dengan saudara. Saya tidak sedang membawa ini supaya saudara cari berkat waktu datang pada Tuhan ya, tapi saya mau bantai satu kekerasan hati dari manusia dari dulu, adalah roh kikir. Amin. Tidak ada orang kikir yang luar biasa diberkati kecuali orang-orang. Saudara perhatikan ini, 1 Raja-Raja 17 ayat 14 saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan. Jadi tadi saya sudah cerita di latar belakang, sekarang ini yang terjadi. Jadi beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan apa? Perhatikan kata ini, berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya ini pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu, perhatikan, tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak, ada kata gini, tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Padahal kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia bilang, kalau beta kasih lu, beta sendiri butuh makan, dan kalau beta buat untuk lu, habis lu makan, beta dan anak-anak mati. Ini konsep dunia. Memberi artinya berkekurangan, memberi arti itu konsep dunia. Memberi artinya saya susah, tapi Tuhan bilang tidak. Beri maka sepanjang tahun engkau makan, engkau tidak kekurangan, minyak tidak habis, gandum tidak habis. Dan terjadi saudara, dia tidak kelaparan, dia tidak kekurangan. Alasannya apa? Memberi. Amin. Terima kasih buat tepuk tangannya. Dengar orang muda, belajar memberi. Saya masih ingat dari kecil-kecil ya kita nih, orang tua itu baik sekali. Selalu kalau kita ke sekolah minggu pasti dititipi uang. Betul tidak? Ini ya untuk Tuhan. Nah, ini untuk lu pun jajan. Nah, katanya ada satu cerita anak kecil yang dipesan Tuhan atau dipesan mamanya,
Zaman dulu ada uang 100 perak itu yang gambar rumah Minang. Saudara mungkin tidak dapat ya, kalau kita yang lahir tahun 70-an pasti tahu itu. Jadi ada koin 100 rupiah dikasih. Satu koin itu 100 agak karat-karat sedikit, sudah agak butek. Ditaruh di samping kiri dan bilang, ini lu uang belanja. Lalu diambil yang masih mengkilat, ditaruh di sebelah kanan anaknya, ini untuk Tuhan. Sebelum sekolah minggu dimulai, biasalah guru sekolah minggu belum datang, anak-anak bermain kelereng. Tanpa sadar salah satu uang itu hilang. Dan ketika sekolah minggu mulai habis cerita, minta persembahan, ambil persembahan, anak ini mulai berpikir, tadi ada 2 tapi 1 hilang. Tahu yang hilang yang mana? Lalu waktu dia angkat, saudara-saudara, ternyata itu yang mengkilat. Tapi dia pikir begini, baik, tapi kan tadi mama kasih 2, kalau ada 2 ya saya kasih 1. Lalu dia bilang begini sama mamanya. Waktu dia pulang, mamanya bilang, sudah kasih untuk Tuhan? Tidak. Dia tanya, kenapa? Karena yang uang hilang itu punyanya Tuhan yang hilang. Saudara mengerti ya? Sebenarnya mau yang Tuhan punya hilang atau tidak itu, kalau dia kasih saja dia sudah berkenan. Tapi selalu kita manusia begitu. Yang punya Tuhan tidak apa-apa hilang, yang penting jangan kita punya yang hilang. Tidak ada kata amin. Banyak kali kita hitung dengan Tuhan, Tuhan punya boleh hilang, tapi saya punya jangan hilang. Tuhan tolong kita. Ini janda, miskin, susah, tapi dia tidak pernah susah waktu dia memberi. Tuhan pelihara dia dengan sangat luar biasa. Jadi jemaat Tuhan, buka mata lebar-lebar, buka hatimu lebar-lebar. Excel. Buka hati lebar-lebar, buka mata lebar-lebar. Supaya kita sadar bahwa memberi itu kita tidak sedang menyusahkan diri. Saya selalu bilang, tidak pernah ada orang susah karena dia memberi. Tapi sebaliknya, saya melihat banyak orang susah karena tidak suka memberi.